Salam target bola. Timnas Indonesia di tahun ini mulai berbenah dalam persiapan menuju Piala Asia 2024 di Qatar. Sebelumnya Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2024 Qatar setelah di babak kualifikasi di tahun 2022 yang lalu. Timnas Garuda menjadi salah satu runner-up terbaik. Pada waktu itu Timnas berada di grup A bersama tuan rumah Kuwait, Yordania, dan Nepal. Hasil 2 kemenangan dan 1 kali kekalahan dari Yordania sudah cukup mengunci tiket lolos ke Qatar. Lolosnya Timnas Garuda salah satunya adalah kuatnya lini pertahanan Timnas Garuda. Terbukti di babak kualifikasi pada waktu itu, Timnas Garuda hanya kemasukan 2 gol saja. Waktu itu barisan lini pertahanan Timnas diisi oleh Fakhrudin Arianto, Rizky Ridho, Elkan Bagot, Asnawi Mangkualam, dan Pratama Arhan yang dipasang oleh pelatih Sintayong dengan bergantian di setiap pertandingan tergantung formasi yang diterapkan oleh pelatih Sin. Dan hasilnya cukup memuaskan pelatih Sintayong, dan terbukti mereka ini mampu menjaga barisan belakang Timnas Garuda dengan kuat dan tangguh. Namun di 2023 ini Timnas lumayan berbeda. Dari segi permainan ada peningkatan secara kualitas. Tidak itu saja, adanya penambahan skuad Timnas Indonesia, terutama pemain di sektor lini belakang. Efek adanya program naturalisasi pemain keturunan menambah kualitas Timnas Garuda berbeda. Timnas upgrade. Setidaknya di tahun ini ada 5 pemain keturunan yang sudah dinaturalisasi, yaitu Ivan Jenner, Rafael Sturridge, Jordi Amat, Sean Patinama, dan Sonny Walsh. Kelima pemain ini merupakan andalan Sintayong untuk memperkuat Timnas di level usia maupun senior. Khusus 3 pemain belakang yaitu Jordi Amat, Sean Patinama, dan Sonny Walsh bakal menjadi pilihan utama Sintayong di ajang Piala Asia nanti. Terlebih lagi berita terbaru saat ini bahwa PSSI kabarnya akan menaturalisasi 1 pemain belakang yaitu Jai Ijes. Jai Ijes telah datang ke tanah air kemarin dan menemui ketua PSSI Erick Thohir. Jika terrealisasi naturalisasi ini, maka Jai Ijes akan menambah kekuatan barisan belakang Timnas semakin tangguh. Sektor pertahanan Timnas melimpah dengan kualitas yang hampir merata. Justru bikin Sintayong bakal pusing 7 keliling ketika akan memilih siapa pemain yang akan diturunkan. Bayangkan Besti Football, pemain belakang Timnas sebelumnya di babak kualifikasi Piala Asia tahun lalu yang tampil apik, ditambah 3 pemain baru Timnas saat ini plus Jai Ijes, tak terbayangkan ngerinya pertahanan Timnas Garuda di Piala Asia nanti. Skuad pertahanan Timnas yang seperti ini dengan kualitas pemain kelas Eropa ditambah pemain lokal terbaik diprediksi tidak hanya saja kuat, tangguh, bahkan nanti tembus. Dengan kekuatan ini bisa jadi nantinya merupakan pertahanan terbaik di Piala Asia 2024 Qatar tahun depan. Oke pecinta bola, fanatik bola, dan penggila bola se-Indonesia, mohon dukungannya dengan subscribe channel Target Bola. Satu dukungan kalian sangat berarti buat kami. Terima kasih.